Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang penyebab daripada infertilitas. Jadi penyebabnya itu apa saja sih yang menyebabkan gangguan dari kesuburan itu. Nah, seperti yang Anda lihat di video ini, masih ingat kan gambaran di video-video sebelumnya? Ini bentuk rahim ya. Ini rahim. Apa sih ini? Ini vagina, leher rahim, rahim sendiri, saluran tuba, dan indung telur. Nah, masih ingat ya? Nah, apa saja sih penyebab-penyebabnya? Kita coba dari bawah dulu ya. Nih, di sini di daerah serviks dan vagina itu biasanya ada infeksi serviks yang menghasilkan asam atau sekresi purulen yang bersifat toksit terhadap spermatozoa. Maksudnya apa? Jadi, di bagian leher rahim ini bisa menghasilkan kalau dia ada radang atau ada infeksi, itu bisa menghasilkan eh, zat-zat yang bersifat toksin atau racun terhadap spermatozoa atau terhadap si sperma, sehingga biasanya ketika sering terjadi keputihan, kemudian ketika kita lakukan pemeriksaan namanya inspekulo, dilihat di daerah bagian bawah itu ada radang dan sebagainya, biasanya kita pap smear dulu. Setelah di pap smear, ketika sudah keluar hasil pap smearnya, pap smear itu mengambil sampel dari leher rahim terus dikirim ke lab. Nah, nanti akan keluar hasilnya. Nah, di situ akan kelihatan apakah ada radang dan lain sebagainya, dan kita terapi sesuai dengan temuannya. Kemudian yang kedua juga nih, bisa aja karena selain radang tadi ya, ada juga tumor atau tumor di serviks seperti polip itu kelihatan, atau miom yang menutupi saluran sperma menimbulkan discharge yang mengganggu spermatozoa. Maksudnya gimana itu? Jadi kadang pada saat dilakukan pemeriksaan itu di daerah leher rahim itu ada seperti misalnya leher rahim ya, itu ada tonjolan seperti ini. Nah, tonjolan ini disebut sebagai polip. Polip. Jadi polip itu ketika hubungan bisa aja nutup gini, sehingga mengganggu di sperma ini masuk ke dalam sini, sehingga nggak sampai ke tuba dong. Sehingga ini ketemunya pada saat pemeriksaan, sehingga pada saat diperiksa, oh ternyata kalau ada polip nih, ya diambil. Atau ada miom. Miom itu tumor di dalam rahim yang menjulur sampai ke keluar dari leher rahim ini. Juga ada seperti itu. Makanya dilakukan pemeriksaan oleh dokter kandungan, apakah ada nggak hal-hal seperti ini di daerah leher rahim. Itu baru daerah leher rahim tuh. Nanti dicek seperti itu. Jadi nanti pada saat kontrol bisa menjadi acuan untuk ditanyakan ke dokter kandungannya. Kemudian setelah itu, ternyata kalau diperiksa ininya normal semua, dari leher rahim dan vagina normal, kita masuk ke dalam rongga rahim ini, atau disebut sebagai endometriumnya. Di endometrium itu, di dalam rahim ini, apa saja hal-hal yang menyebabkan gangguan kesuburan? Satu, sama adanya polip. Dua, hiperplasia atau penebalan dinding rahim. Yang ketiga adalah tumor miom. Itu bisa tuh, miom, polip, penebalan itu mengganggu proses daripada ini apa namanya, infertilitas. Oh, kalau dicek ini semua nggak ada, kita baru ke sini nih. Masih daerah sini ada nggak percak-percak di sini, atau ada tumor sedikit di sini, itu disebut sebagai adenomiosis. Mungkin pernah dengar endometriosis. Nah, endometriosis yang membentuk bangunan seperti miom di daerah rahim gini namanya adenomiosis tuh, adenomiosis. Nah, itu dicek oleh dokter kandungan juga ini. Jadi nanti kita akan menyingkirkan ini semua ada tidak pada saat USG transvaginal tentunya ya. Jadi USG transvaginal adalah USG yang dimasukkan ke dalam jalan lahir. Nanti bisa kita lihat secara jelas. Jadi bukan USG dari perut tuh, USG-nya bukan dari perut tapi dari jalan lahir. Kemudian ternyata ini nggak ada semua nih, kita baru masuk ke tuba. Nah, hal-hal apa saja yang menyebabkan gangguan kesuburan pada tuba atau saluran telur? Ada PID, jadi radang panggul, jadi sering sakit, pinggangnya sering sakit nih menahun. Nah, itu bisa PID atau radang panggul. Atau ada hidrosalping, jadi nanti membengkak itu tubanya, biasanya ketahuan pada saat USG atau ketahuan pada saat HSG. Jadi HSG itu bisa mengetahui hidrosalping, dan transvaginal juga bisa ketahuan ya. Atau pernah riwayat operasi di daerah panggul, atau jangan-jangan ada endometriosis. Nah, ini bisa ketahuan semua dengan USG. Ya, jelas ya. Selanjutnya, kalau ternyata ini juga nggak ada, baru kita masuk ke indung telur atau ovarium ini. Ada nggak gangguan ovulasi seperti PCO, telurnya kecil-kecil dan banyak. Kemudian ada juga nggak endometriosis,
yang nanti bisa menjadi kista coklat atau tumor di indung telur. Ada nggak seperti itu? Nah, fungsinya kita melakukan pemeriksaan di screening program hamil ini untuk mencari ini semua. Jadi dokter kandungan akan mencari ini semua, ada atau tidak. Jika ada, maka akan dikoreksi dulu atau bisa nggak dengan adanya miom, adanya kista itu sekalian program hamil itu nanti akan dipertimbangkan oleh dokter kandungannya. Jadi pada saat diperiksa, yang dicek ini semua oleh dokter kandungannya. Oke ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.